Teman-teman, MG ZS EV ini merupakan mobil listrik pertamanya MG di Indonesia, tapi dia belum jualan, hanya memperkenalkan aja kalau dia juga punya teknologi mobil listrik. Nah, sebetulnya MG ZS itu sudah diperkenalkan pada Maret 2020, tapi ini versi listriknya baru diperkenalkan sekarang. Apa aja sih bedanya dibandingkan yang pakai mesin konvensional? Ini dia videonya. Perbedaannya di fascia depan sebetulnya nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman ngelihat yang versi konvensional, di bawahnya ini ada fog lamp, kalau di sini nggak ada. Sama bedanya karena dia adalah baterai electric vehicle. Untuk ngecasnya dia ada di bagian depan, teman-teman. Nah, ini ada wall chargingnya. Ini bisa kita cas ya. Lalu tinggal kita tap pakai kartunya, tapnya di sini. Tuh, dia bakal ngecas. Nah, kalau misalnya lagi dalam kondisi cas, dia nggak bakal bisa ditarik nih. Tuh. Jadi dia harus di-unlock dulu kuncinya, baru dia bisa dicabut. Ya kan? Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, perbedaannya ada di bagian peleknya. Sebetulnya sama-sama pakai palang 5, cuma ini bedanya dia kesannya kayak turbin gitu secara desain ya kan. Jadi bedanya itu aja, sementara secara ukuran itu sama dengan ZS yang biasa. Baterainya di bagian bawah teman-teman, ini kapasitasnya 44,5 kWh. Salah satu yang paling besar di kelasnya karena si Kona itu cuma 39-an lah kira-kira. Dalam kondisi penuh dengan baterai 100% itu, mobil ini bisa melaju sejauh 335 km. Nah, kita lihat ke bagian belakangnya. Uniknya di MG untuk buka bagasi gitu ya. Nah, bagasinya sebetulnya masih mirip dibandingkan yang konvensional, tapi kalau yang konvensional itu dia masih pakai ban serep. Kalau ini dia pakai air repair kit, teman-teman. Jadi ada pompa dan juga cairan penambal ban. Sama satu lagi, nah ini udah dilengkapi dengan portable chargernya nih ya. Jadi ini untuk colokan yang ke rumah. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya, ada yang beda nggak sih? Ya. Teman-teman, kalau di bagian belakangnya sebetulnya itu nggak beda dengan yang versi konvensional, artinya secara legroom, headroom itu nggak ada perbedaan. Nah, yang menarik juga di sini tetap ada panoramic sunroof. Kalau di Kona kan nggak ada ya. Jadi kesannya itu lebih roomy, kesannya kabinnya jadi lebih besar. Nah, bedanya dengan yang konvensional adalah di bagian konsol tengahnya. Kalau dia kan masih pakai gearbox ya, ada tuas transmisinya. Karena ini udah nggak pakai gearbox lagi, dia cuma pakai reduction gear. Jadi dia bisa memanfaatkan knob putar ini nih untuk maju, mundur, dan netral aja. Lalu di belakangnya ini ada untuk switch parking brake elektrik, sama ada auto hold-nya di sini. Di bagian tengah, nah ini yang menarik nih. Ini ada mode berkendara, lalu ada Curse sama ada battery. Modenya ini ada 3, ada yang sport, normal, sama eco. Nah, Curse-nya ini kayak F1 teman-teman. Ini fungsinya adalah ketika misalnya kita berjalan, lalu kita deselerasi, semakin besar angka Curse-nya, itu regeneratifnya akan semakin baik, artinya dia akan mengisi ulang ke baterainya, jadi baterainya bisa lebih irit. Oke. Nah, ini karena mobil listrik, jadi dia udah langsung nyala aja sebetulnya. Bedanya juga di ininya, di head unitnya, dia udah pakai 8 inci ya. Udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kalau yang itu kan cuma Apple CarPlay aja, Android Auto nggak bisa. Lalu panel instrumennya masih pakai analog untuk kecepatannya dan juga untuk powernya gitu ya, berapa persennya tenaga yang dikeluarkan. Cuma kalau kita ngelihat untuk baterainya, dia udah pakai digital, meskipun itu kalau kita ngelihat belum ada persentase, jadi kita nggak bisa tahu tuh, ini baterai tinggal berapa persen lagi. Coba kita lihat di sini. Oke, nah ini kalau kita pindahin mode-modenya bisa kelihatan di panel instrumen ya. Lalu juga Curse-nya itu tinggal ada 3 level, itu kita bisa lihat juga di bagian
panel instrumennya. Lalu kalau kita ngelihat di sini mode-modenya ada energi flow, ada TPMS juga, sama ada informasi soal kelistrikan. Voltasenya itu berapa, motor speednya itu berapa RPM, sama current-nya itu ketika kita akselerasi itu berapa ampere, kelihatan semua di bagian panel instrumen. Itu aja sih bedanya. Sementara untuk desain dashboard itu masih sama, jok pun begitu, tapi bedanya kalau untuk jok ini udah elektris untuk yang pengemudi ya, sementara yang itu masih manual. Sekarang kita buka kap depannya, ada isinya nggak ya? Nah, ini dia nih. Sekarang kita lihat nih. Nah, kalau yang di mobil konvensional itu kan mesin 1500 cc ya. Kalau ini hanya ada motor listrik teman-teman. Tenaganya setara dengan 105 kW dengan torsi 353 Nm yang dialirkan ke roda depan. Nanti kita bakal ngerasain nih, seperti apa sih rasanya berkendara dengan mobil listrik dari MG ini. Karena kalau kita ngelihat tenaganya, itu lebih besar dari Kona, meskipun secara torsinya dia sedikit lebih kecil dari Kona. Langsung aja kita cobain yuk. Teman-teman, sekarang kita udah di dalam MG ZS EV. Nah, ini kita mau ngerasain dulu nih. Nah, ini ada di mode Eco dulu. Wah, emang ini agak lemot banget ya, mode Eco ya. Terus ada normal, sama ada sport. Wah, lumayan juga nih. Jadi dia ada 3 pilihan KERS. Nah, KERS-nya ini mirip sama di F1 ya. Jadi dia kalau kita misalnya angkat pedal akselerasi, dia akan mengisi baterai lebih banyak lagi ketika regenerasi levelnya itu ada di level 3. Nih misalnya kayak gini nih. Nah, saya angkat gitu, dia akan lebih pelan lagi. Sementara kalau di level 1, nah ini lebih apa ya, kayak gloyor gitu ya. Oke, kita coba lagi nih. Nah, emang torsinya dahsyat sih ya, 353. Nah, ini emang kalau dibandingkan sama Kona, dia secara torsi sebetulnya nggak lebih besar, tapi tenaganya sedikit lebih besar, gitu. Nah, di situ di panel instrumen bisa kelihatan energi flow-nya seperti apa ya. Lalu ada beberapa informasi juga, TPMS, tuh, ada juga akumulator journey-nya, motor listriknya tuh. Nah, ini kalau kita lihat satu, berapa ampere yang keluar, motor listriknya, berapa RPM, tuh bisa kelihatan. Jadi baterainya si MG ZS EV ini menggunakan baterai kapasitasnya lumayan besar, 44,5 kWh, itu lebih besar dibandingkan Kona yang cuma 39 kWh-an ya. Dan untuk charge-nya dari 0 ke 100 kalau pakai AC itu sekitar 6,5 jam. Tapi kalau pakai DC charger yang fast charging itu 0 sampai 80% baterainya sekitar 30 menit aja. Kalau kita ngerasain bandingan suspensinya harusnya sih nggak beda jauh ya. Ya mirip-mirip lah sama yang pakai combustion engine ya. Teman-teman, lumayan panas tadi di luar dan saya sudah berkesempatan untuk mencoba seperti apa rasanya berkendara dengan MG ZS EV ini. Jadi memang kalau rasanya torsinya itu berasa banget ya, khas mobil listrik yang torsinya instan di awal. Lalu juga untuk fitur-fiturnya saya tadi coba soal mode berkendaranya, lalu juga KERS-nya yang ada 3 level itu masing-masing emang berasa banget bedanya, terutama kalau di level 1 sama level 3 gitu ya. Nah, sekarang soal harganya teman-teman. Jadi mobil ini belum dijual secara resmi, baru diperkenalkan, tapi untuk NJKB-nya itu sudah ada di Samsat DKI, harganya sekitar 426 jutaan. Nah, kalau si Kona itu di NJKB-nya sekitar 470 jutaan. Artinya ada selisih dikit nih. Kalau Kona jualnya 600 jutaan, bisa jadi
MG Z SEV ini harganya di atas 500 juta atau hampir 600 juta. Tapi kalau mau menarik minat masyarakat Indonesia, harusnya sih dia dijual dengan harga sekitar 500 jutaan lah paling mahal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anakcaster_go. Sampai jumpa.